Semua record. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan diskusi kami bersama AI untuk materi pertemuan kedua. Untuk mengawali, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz dan teman-teman. Saya Immanuel Enrico. Baik, mungkin akan langsung masuk ke topik saja. Untuk keyword yang kami pilih adalah exploratory data analysis, data visualization, categorical data, structured data, dan unstructured data. Oke, baik. Di sini sudah diberikan 4 pertanyaan oleh ChatGPT, yaitu untuk materi EDA atau Exploratory Data Analysis, jelaskan langkah-langkah EDA yang akan Anda lakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Sebutkan minimal 5 langkah dan jelaskan tujuannya. Oke, siapa mau ngejawab? Atau mungkin kita kasih waktu untuk berpikir dulu kali ya. Ya, kita cari jawabannya dulu. Oke. Sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia memiliki dataset berikut: data transaksi, data pelanggan, dan data ulasan produk. Jangan lupa on cam, guys. Menjelaskan langkah-langkah EDA yang Anda lakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. 5 langkah menjelaskan tujuannya. Ya, mungkin untuk yang nomor 1 ini saya izin menjawab ya. Oke. Kan disuruh menjelaskan langkah-langkah EDA, minimal 5 langkah. Yang pertama itu memahami konteks dan tujuan datanya. Jadi sebelum dimulai itu semuanya selalu
dimulai dari memahami problem statement dan tidak langsung melihat angkanya. Misalnya apa tujuan dari apa sebenarnya tujuan EDA-nya ini dilakukan, apa tujuan bisnis, penelitian atau sebagainya. Terus target variabelnya itu apa, terus tipe masalah apa yang ingin diatasi, misalnya klasifikasi, regresi atau clustering. Lalu kedua itu memuat dan meninjau data awal. Nah, ini tujuannya untuk memahami struktur dataset secara umum. Jadi yang dilakukan itu kita lihat ada berapa baris dari datanya, terus mengecek juga dimensinya bagaimana jumlah baris dan kolomnya, dan melihat nama kolom dan tipe datanya apa saja. Selanjutnya yang ketiga, memeriksa tipe data. Nah, karena kesalahan tipe data ini kan bisa menyebabkan error pada analisis. Jadi akan dilakukan mengetahui formatnya, misalnya apakah itu numerik, terus tanggalnya seperti apa, apakah date time-nya sudah sesuai, terus untuk kategorinya dalam bentuk apa, misalnya string atau semacamnya itu. Terus untuk langkah keempat itu mengecek missing values. Nah di sini ya, seperti langkahnya, judul langkahnya. Jadi itu dilakukan perhitungan nilai kosong setiap kolomnya, terus kita memvisualisasi kalau ada missing value atau tidak. Terus ini kenapa dilakukan, agar kita bisa tahu apa yang harus dilakukan buat missing value yang ada. Apakah data yang memiliki missing value ini mau dihapus atau diisi atau diberi label khusus gitu. Terus yang untuk langkah kelima yang terakhir itu mengecek duplikasi data. Ya, seperti judulnya, ini kita cek apakah ada baris yang sama persis atau duplikasinya ini memang sesuatu yang memang valid disengaja atau karena kesalahan input. Ya kurang lebih yang nomor 1 dari jawaban saya begitu. Mungkin ada yang ini ingin ditambahkan. Ya. Tadi kalau dari jawaban kamu tadi langkah kedua apa? Yang langkah kedua itu dia memuat dan meninjau data awal. Ada yang mau ditambahin nggak? Lagi cukup ya. Bentar. Oke, cukup. Dari aku juga kayak kurang lebih sama ya. Kayak yang udah disampaikan sama Enrico. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Data visualization. Oh, oke.
Eh, Mungkin bisa dituliskan gitu alasan-alasannya tadi biar aku kirimkan alasan pemilihan diagramnya tadi itu, coba mungkin bisa dikirimkan di chat. Nah, biar aku kirim ke GPT-nya. Oke, mungkin sambil menunggu jawaban dari Irgi, mungkin saya mau coba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu categorical data. Dari dataset di atas, variabel mana saja yang termasuk data kategorikal? Kemudian, kemudian mana yang nominal dan mana yang ordinal, serta bagaimana cara menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal. Oke, untuk poin yang pertama, variabel mana saja yang termasuk data kategorikal. Sebelum itu kita ketahui dulu data kategorikal, yaitu yaitu data yang memiliki karakteristik khusus atau nama yang menjadikan beberapa data itu satu kelompok. Data ini tuh tidak memiliki nilai matematis dan tidak memiliki nilai urutan. Jadi hanya berfokus untuk mengelompokkan data saja. Dan di studi kasus ini, untuk data kategorikal mungkin bisa ini jelas produk kategori. Variabel mana saja yang termasuk data kategorikal itu produk kategori. Kemudian gender, serta mungkin rating. Oke, itu untuk poin pertama. Selanjutnya poin kedua tadi, mana yang nominal dan mana yang ordinal. Oke, data ordinal dan data nominal. Ordinal. Oke.
Data nominal itu yang pastinya udah jelas dari namanya ya, merepresentasikan angka dan memiliki nilai matematis. Kemudian untuk data ordinal itu seperti kategorikal namun memiliki urutan atau tingkatan yang logis. Oke, dengan deskripsi tersebut bisa disebutkan bahwa data nominal tadi yang memiliki nilai matematis seperti price, kemudian quantity, selanjutnya ID termasuk nggak ya? Menurut kalian ID termasuk nggak? Tapi kalau matematis enggak seharusnya. Customer ID, text. Oke, mungkin ini aja. Terus buat yang ordinal itu berarti rating masuk ke ordinal karena memiliki tingkatan atau urutan. Oke, dan poin selanjutnya bagaimana cara menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal. Oke, teman-teman bisa bantu nggak buat poin ketiga nih? Kalau aku kepikirannya tuh melihat gimana ya? Ini cara menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal. Sorry, tolong nih teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab nggak?
Oke, mungkin bisa di skip aja deh. Aku cari tahu dulu. Oke, untuk nomor 4, apa ada yang mau menjawab? Saya ingin menjawab untuk bagian pertama nomor 4. Mana yang termasuk struktur data? Boleh diperlihatkan? Nah, untuk struktur data itu ada transaction ID, data transaksi, Oke, customer ID, customer ID, produk kategori, produk kategori, price, oke, terus quantity, dan transaction date. transaction date, Terus untuk selanjutnya itu ada customer ID tadi udah ya? customer ID udah. Udah ya? Oke. Ini gender, city, age. Age, oke, Terus review ID. Dan ini rating terakhir. Terus yang buat yang unstructured data itu ini review text. oke. Mungkin bisa sambil dijelasin dong ini structured data dan unstructured data. Oke. Jadi untuk data yang terstruktur atau structure data itu datanya itu memiliki format terorganisir. Terus dia itu tersusun dalam tabel baris dan kolom, tapi karena di contoh kasusnya itu kan tidak ada ini ya, Yes, tabel dan ini tabel buat baris dan kolom tertentu, jadi kita hiraukan. Terus dia memiliki skema yang jelas. Jadi intinya itu dia itu tipe datanya bisa dibandingkan, gitu. Bisa dilakukan perhitungan. Nah, sementara yang unstruktur itu dia tidak punya format tetap, terus tidak skemanya tidak kaku seperti yang sebelumnya kan, misalnya customer ID pasti kan dia punya kayak skema yang udah ditentukan gitu kan, misalnya hanya numerik dan segala macamnya. Jadi pasti masih bisa dibandingkan. Terus tidak
ada kesalahan. Untuk customer ID sepertinya bisa dimasukkan ke ini struktur saya. Mohon maaf saya baru sadar. Karena itu apa tidak akan bisa digunakan untuk perbandingan sih. Untuk analisis data. Ya, yang Customer customer ID ID. mungkin bisa dipindahkan. Oke, coba ya. Transaction ID juga pindahkan ke unstructured. Oke. Jadi ya seperti tadi struktur data itu intinya bisa dilakukan perhitungan secara numerik dan perbandingan. Nah, untuk yang unstructured itu datanya tidak memiliki formal tabel yang tetap, jadi isinya itu bisa bermacam-macam. Misalnya text review kan pasti isinya bermacam-macam kan, tidak Ya, semuanya dengan tergantung format tertentu kan kalau teks dalam review seperti itu. Terus misalnya kayak customer ID dan transaction ID kan itu lebih ke apa ya, untuk mengidentifikasi gitu kan. oke, oke, oke. Jadi intinya yang unstructured itu tidak memiliki format yang tetap. Skemanya tidak kaku, jadi bisa diisi dengan data yang lebih bebas dan tidak bisa langsung dianalisis secara numerik seperti yang tadi itu. Kan transaction ID misalnya, customer ID kan tidak bisa dilakukan analisis secara numerik kan. Ya, meskipun Dan dia juga bisa berisi numerik, tapi bukan buat perhitungan gitu kan. ya lebih untuk identifikasi atau membedakan datanya aja. Oke, oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu, atau mungkin contoh yang lainnya untuk yang unstructured itu ada teks misalnya tweet, artikel chat, atau mungkin Hmm, gambar, gambar. audio, video, dan file. Kurang Oke, lebih oke. seperti itu. Ya, sip. Sekarang tinggal nomor 3.3 dan juga nomor 4 poin ke 3. Ya. Uh, Bagaimana pendekatan analisis? Oke, mungkin yang nomor 3.3 itu bisa 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 pakai diagram apa tadi? Hmm, tadi kalau menurut jawabannya Irgi sih, ini per data batang. Oke. Bisa menggunakan diagram batang karena sifat data ini adalah perbandingan antara dua kategori. Ya, dua kategori berarti sesuai dengan ini, sesuai dengan pertanyaan, yaitu menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal dengan dengan data numerik. Oh, ini enggak jadi deh karena ternyata data numerik. Dua variabel kategorikal. Oke, pas lah aku kalau yang nomor 3.3 nggak kepikiran jawabannya apa. Nomor 4
Gimana? Belum belum kah? Belum ada yang dapat jawaban kah? Oke, oke. Oke, itu tadi secara tidak langsung sekalian menjawab yang nomor tiga itu. Yang 3.3 sama 4.3. Iya, ini antara kategorikal versus kategorikal tadi. Oke, mungkin bisa dikirimkan LG jawabannya. Nih, nih start bar. Stack, 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 stack.
Oke. Uh, numerical versus numerical menggunakan scatter plot dan uji analisis korelasi Pearson atau regresi. Numerical versus kategorical. Oke. Oke, coba kita kirim jawabannya. Oh, ada beberapa kekeliruan, guys. Coba. Jawaban Anda sudah benar. Sudah mengarah benar memahami konteks atau tujuan IDEA, memuat dan meninjau data awal, memeriksa tipe data, mengecek missing values, mengecek duplikasi. Namun terdapat beberapa yang kurang, yaitu statistik deskriptif, mean, median, dan kemudian deteksi outlier, distribusi setiap variabel. Intinya, IDEA bukan hanya pengecekan teknis, tetapi proses memahami karakter dan pola data sebelum modeling. Tapi kan emang dia yang minta cuma 5 kan tadi. Gimana sih? Oke, nomor 2, data visualization. Jawaban Anda sudah sangat benar, sudah sangat tepat dan konsep. Distribusi umur menggunakan histogram, karena benar menggunakan numeric continue. Kemudian perbandingan total penjualan antar kategori menggunakan bar chart, karena membandingkan agregasi numerik antar kategori. Yang ketiga yaitu hubungan harga dan jumlah menggunakan scatter plot. Oke, benar untuk melihat korelasi numerik terus numerik. Oh, vertical categorical data, kesalahan. Oh tidak. Oke, salah ternyata. Nominal price quantity ordinal rating, ini keliru. Oke. Variabel yang benar. Variabel kategori yang benar adalah produk kategori, nominal, gender nominal. Oh, city nominal. Rating ordinal. Oke, kemudian bukan kategorikal. Price bukan. Oke. Kemudian yang keempat, structure versus unstructured data. Structured product tidak tepat juga. Oh my god, kenapa? Mari kita luruskan. Structured data yang memiliki format tabel jelas. Semua itu structured karena tersimpan dalam bentuk terstruktur. Tadi kita jawab apa sih, Mike? Oh, jadi semua
semua ini tadi tuh struktur data, kecuali yang read text saja. Oke. Ya, yang awal udah benar, cuma tadi kan ini dipindah sama dia. Artinya udah benar review text saja. Oke. Analisis. Untuk analisis perbedaan tipe data sebenarnya cukup baik. Numerical plus numerical menggunakan scatter plot plus Pearson atau regresi, numerical plus kategorikal menggunakan bar chart plus t-test, kemudian kategorikal versus kategorikal menggunakan stack bar dan t-square. Oke. Kesimpulan, Anda sudah memahami konsep visualisasi dari baca dengan baik. Perlu memperkuat pemahaman tentang klasifikasi tipe data. Perlu memahami formal, struktur versus unstructured data. Ya, begitulah teman-teman. Kita perlu memperkuat pemahaman tentang klasifikasi tipe data, terus serta definisi formal, structured versus unstructured data. Oke, mungkin untuk diskusi pertemuan kedua kita cukupkan saja. Mungkin apabila ada kesalahan atau kurangnya pemahaman kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.